Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Felipe that he was ready to go, but you know, He makes unplayable. I am the greatest. Rencana duel ulang antara Anthony Joshua melawan Dillian Whyte yang rencananya akan digelar pada 12 Agustus nanti di London batal terlaksana. Penyebabnya adalah karena adanya pelanggaran doping yang dilakukan oleh Dillian Whyte setelah dilakukannya tes acak oleh Badan Anti-Doping FADA. Matchroom Boxing selaku promotor pertandingan sudah mengeluarkan pernyataan akan batalnya duel kedua petinju ini. Asosiasi Anti-Doping FADA memberitahu Matchroom, Asosiasi Komisi Tinju, dan juga Dewan Pengawas Tinju Inggris bahwa Dillian Whyte telah mengembalikan temuan analitik yang merugikan sebagai bagian dari protokol anti-doping acak, ujar Matchroom Boxing dalam pernyataan resminya. Penyelidikan akan dilakukan mengenai temuan ini, dan penyelenggara pertarungan akan mengumumkan kelanjutan soal rematch yang rencananya akan dilangsungkan bulan ini. Joshua sebelumnya berhasil merebut gelar kelas berat Inggris dengan kemenangan KO ronde ke-7 atas Dillian Whyte dalam duel pertama mereka, yaitu pada Desember 2015 yang lalu. Sementara, dalam pertandingan terakhirnya, Anthony Joshua meraih kemenangan angka mutlak atas musuh bebuyutannya Jermaine Franklin pada bulan April lalu di London. Atas hasil temuan tim anti-doping FADA, Dillian Whyte merasa tidak terima hasil pemeriksaan yang menyebabkan pertarungan antara dirinya melawan Anthony Joshua dibatalkan. Whyte mengaku terkejut dengan laporan tersebut. Dia merasa tak diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian. Saya terkejut dan hancur ketika mengetahui laporan FADA soal temuan yang merugikan yang berhubungan dengan saya, ungkap Dillian Whyte sebagaimana yang dikutip di The Guardian. Saya juga melihat bahwa pertarungan melawan Joshua dibatalkan tanpa adanya peluang apapun untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Sebelum keputusan diambil, saya bisa mengkonfirmasi bahwasanya saya tidak menggunakan zat terlarang yang disebutkan di kem latihan ataupun sepanjang hidup saya. Laporan FADA membatalkan pertarungan ulang Dillian Whyte melawan Joshua yang dijadwalkan digelar di O2 Arena, London, Inggris. Pertarungan ini merupakan laga rematch setelah pertemuan pertama mereka pada 2015 yang dimenangi oleh Anthony Joshua. Looks like he's in no rush. He's playing the matador in there at the moment. Bludgeoned him with a huge right uppercut. Whyte is down, and I'm not sure he's getting. Bagi Dillian Whyte sendiri, kasus kali ini bukanlah merupakan yang pertama baginya. Ia pernah menjalani sanksi larangan bertarung pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Namun, larangan tersebut akhirnya dihapus oleh Lembaga Anti-Doping Inggris pada tahun 2019. Lembaga Anti-Doping Inggris menyebut bahwa kandungan zat yang dikonsumsi Dillian Whyte yang dianggap melanggar itu berada di level yang sangat rendah. Ini bukan kali pertama saya dilaporkan mendapat temuan yang merugikan untuk zat yang tidak saya gunakan. Dan sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya, saya akan membuktikan lagi bahwasanya saya sepenuhnya tidak bersalah, kata Dillian Whyte. Semua yang bisa saya lakukan adalah mengekspresikan kekecewaan besar saya kepada penggemar tinju yang kehilangan apa yang sudah pasti merupakan acara besar ini. Sementara itu, pembatalan pertarungan ini memunculkan spekulasi tentang siapa yang menjadi lawan pengganti untuk Anthony Joshua. Salah satu yang tampaknya mengajukan diri dan sudah terang-terangan menantang adalah Andy Ruiz Jr. yang berhasrat untuk pertemuan ketiga mereka melawan Anthony Joshua. Andy Ruiz sendiri saat ini sedang dalam negosiasi untuk pertarungan melawan mantan juara dunia kelas berat WBC, Deontay Wilder. Namun demikian, Andy Ruiz tetap melihat peluang dengan dibatalkannya pertarungan antara Dillian Whyte melawan Joshua ini, dan berharap ia bisa menjadi petarung pengganti untuk Joshua. Pertarungan Anthony Joshua dan Dillian Whyte yang hanya tinggal menunggu hari, yakni pada 12 Agustus mendatang, resmi dibatalkan karena kasus doping yang melibatkan Dillian Whyte.
Fans yang berharap menyaksikan rematch besar ini terpaksa harus menunda keinginan mereka dan juga harus diselimuti dengan rasa kecewa. Sejauh ini, pentas sendiri belum dibatalkan. Promotor Eddie Hearn tengah berupaya mencari lawan pengganti bagi Anthony Joshua dalam waktu kurang lebih 1 pekan ini. Di tengah kepusingan Hearn ini, muncul nama Andy Ruiz Jr. Andy Ruiz Jr. merupakan petinju yang pernah mengalahkan dan juga kalah dari Anthony Joshua. Eddie Hearn, Joshua, saya kira saya temukan pengganti baru, lakukan trilogi ini, kata Andy Ruiz Jr. dalam laman boxing sosial. Situasinya sekarang hampir sama dengan apa yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Ketika itu, Anthony Joshua yang akan bertarung untuk kali pertama di Amerika Serikat harus membatalkan pertarungannya dengan Gerald Miller karena kasus doping juga. Dan saat itu, Andy Ruiz Jr. akhirnya muncul sebagai lawan. Dan akhirnya, Andy Ruiz membuat kejutan saat ia mengalahkan Anthony Joshua serta merebut gelar kelas berat WBA, IBF, dan WBO. Namun, spontan saja tim Joshua mengajukan rematch, dan dalam rematchnya, Joshua menang angka mutlak dan merebut kembali gelarnya yang hilang. Andy Ruiz sendiri sebelumnya akan dipertemukan dengan Wilder sebagai persiapan pertempuran dengan Anthony Joshua di Arab Saudi pada Desember 2023. Namun, duel antara Wilder dan Ruiz batal dikarenakan Andy Ruiz Jr. konon meminta bayaran yang sangat tinggi. Dan hal itu diakui sebagai penyebab utama gagalnya pertarungan antara Deontay Wilder dengan Andy Ruiz Jr. Jika Andy Ruiz kembali meminta bayaran yang besar untuk duel melawan Anthony Joshua dalam trilogi ini, bisa jadi Eddie Hearn juga akan mencoret nama Andy Ruiz dalam daftar calon lawan pengganti. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Laga yang sudah tinggal menghitung hari tiba-tiba saja batal. Akankah Anthony Joshua mendapatkan lawan pengganti, dan kira-kira siapa yang cocok menjadi lawan pengganti untuk Anthony Joshua? Coba tuliskan pendapat di kolom komentar.